jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini hari Valentine ya, bagi mereka yang merayakan. Tapi bagi kita orang Kristen, kasih sayang itu harus ada setiap saat. Oleh karena itu tema saya pada hari ini, jangan paksakan. Artinya jangan suka memaksa, sebab memaksa itu tidak pernah memberikan hal yang indah. Baik kita maupun yang dipaksa, malah melukakan hati. Nah, oleh karena itu mari kita bersama membaca firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal 5 ayat 2 dan 4 dan kita akan bersama-sama mengawali dengan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala kami yang baik, yang tidak pernah memaksakan kehendak-Mu, yang selalu mengawal kehidupan kami dengan kesabaran, dengan cinta kasih yang tidak pernah habis, sehingga sekalipun kami terjatuh, Engkau mengangkat kami kembali. Ketika keinginan kami tidak sama dengan keinginan Tuhan, Tuhan menolong kami, menurunkan hikmat, hingga kami mengerti segala rencana Tuhan. Dan kami bersuka cita menjalani kehidupan bersama dengan kebenaran rancangan Tuhan. Oleh karena itu, ajarkan pada kami untuk kami juga tidak menjadi orang yang suka memaksakan kehendak. Tetapi biarlah kami belajar mengasihi dan mendengarkan orang lain supaya hikmat dari Tuhan turun atas kami, atas sesama kami, dan nama Tuhan dimuliakan. Berfirmanlah ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, marilah kita saling menggembalakan domba Tuhan yang ada atau yang dekat dengan kita. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Ya, itu nasihat firman Tuhan. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dinasihatkan oleh firman Tuhan bahwa kepada kita ini dititipkan orang-orang yang terdekat dan juga bisa sahabat-sahabat kita, ya, bisa orang-orang di sekitar kita, orang kampung. Tapi terutama orang-orang yang dekat dengan kita, bagaimana kita bisa hidup dengan mereka bukan dengan memaksa. Sebab mereka adalah kawanan domba Allah, ada pimpinan kita, ada Gembala Agung kita. Dan oleh karena itu jangan kita merasa lebih pintar dari Gembala Agung. Jangan kita merasa lebih baik dari Gembala Agung. Segala sesuatu harus kita konsultasikan dengan Sang Gembala Agung. Dalam rangka kita saling menggembalakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa keluarga, bisa sahabat, bisa teman, bisa orang gereja, bisa sanak famili, siapapun yang ada di dekat kita menjadi bagian hidup kita, hendaknya saling menggembalakan satu dengan yang lain. Penuh dengan keramahan, dengan pengertian, dengan sukacita, dialog yang hidup, yang saling mau mendengar, saling mau mengerti, itu akan membawa hasil yang sangat indah daripada memaksakan kehendak. Yang dipaksa nggak suka, yang memaksa ya mangkal. Akhirnya terjadinya pertengkaran, kebencian, kemarahan terus menerus. Karena kemauannya harus terjadi. Nah, apakah kemauan kita itu lebih indah dari kemauan Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada satu peristiwa yang menarik. Sepasang suami istri itu pergi ke satu tempat wisata. Nah, di satu spot foto, si istri bilang pada suaminya, aku difoto di sini Pak dengan bayi kita. Jadi mereka punya seorang bayi yang masih digendong. Ya belum 1 tahun umurnya, tapi anak itu kan sudah bereaksi, sudah bisa melihat sesuatu, sudah punya kepingin, sudah bisa menyampaikan dengan haheho, bisa marah, bisa protes, bisa tertawa, bisa senang, dan sebagainya. Bahasanya tidak jelas, tapi keinginannya sudah ada. Nah, ketika ibunya menggendong,
lalu ayahnya dalam posisi siap untuk memfoto, anak itu dipanggil. Nak, mari lihat sini, lihat bapak, lihat bapak. Ibunya mengatakan, ayo nak, lihat bapak, kita difoto. Ibu itu sudah pasang tampang secantik mungkin dengan latar belakang yang dia suka. Tapi anak itu tidak mau menghadap kepada bapaknya. Tapi anak itu balik ke belakang, digendong itu balik ke belakang mukanya. Ya. Dipanggil lagi, suruh balik ke depan, tidak mau. Akhirnya ibunya jengkel, puter, gitu ya, dipaksa diputer. Nangis si anak, marah, ibunya dipukuli, rambutnya dijambak. Ibunya jengkel. Kenapa sih anak ini mau diajak foto kok susah, malah marah, malah mukuli dan sebagainya. Nah, singkat kata, akhirnya nggak jadi foto. Bapaknya jengkel, ibunya jengkel, lalu ya sudah, nggak usah foto. Tapi akhirnya sang ayah begini, bertanya pada istrinya, sebetulnya ada apa mah dengan anak ini? Dia selalu melihat ke belakang. Mari coba kita tengok di belakang tuh ada apa. Gitu ya. Nah, bapak itu mendekat, lalu bersama dengan istrinya berbalik, tengok-tengok, karena anak kan digendong lebih tinggi. Kebetulan ibunya tidak terlalu tinggi. Jadi anak itu dalam posisi lebih tinggi, kepalanya bisa lihat. Ternyata di belakang sana itu ada kelinci. Ada beberapa ekor kelinci di satu taman. Nah, anak ini lihat kelinci dan dia kepingin dekat dengan kelinci. Dia nggak mau difoto dengan ibunya dalam posisi suruh bagaimanapun. Ya, dia kepingin dengan kelinci itu. Akhirnya kedua orang tua itu yang sudah mulai marah tertawa. Maaf ya nak, ibu paksa tadi karena ibu nggak lihat kelinci. Mungkin kita lebih bagus difoto dekat kelinci. Kamu tertawa, ibu senang. Ya, ayo kita ke tempat kelinci. Nah, akhirnya ayah ibu atau pasangan itu bersama dengan bayinya ke tempat kelinci dan anak itu melonjak-lonjak kegirangan. Dia minta turun walaupun belum bisa jalan ya, dipegangi. Nah, disitulah terjadi hal yang indah. Lalu sang ayah mengatakan, Mah, ayo lihat sini, ini mumpung anaknya madep sini dengan kelinci, difoto. Hasilnya bagus. Anaknya tertawa, ada kelincinya, latar belakang tetap indah, ibunya gembira, bapaknya senang. Akhirnya bapaknya juga selfie, mereka bertiga foto dengan kelinci-kelinci yang lucu. Saudara-saudara, ceritanya sederhana dan seringkali dialami oleh banyak orang. Memaksa, itu yang jadi masalah. Ya. Maunya orang tua itu melihat situasi bagus, latar belakang bagus menurut pikiran orang tua, ya ini yang bagus, anak harus nurut. Tapi anak itu punya pribadi yang diciptakan Tuhan, yang tidak boleh dipaksa oleh kehendak manusia. Walaupun masih kecil, dia kepingin dekat dengan kelinci. Nah, ketika orang tuanya tidak memaksa, tapi mencoba mengerti anak itu dan menuruti keinginan anak itu, apa yang terjadi? Jauh lebih indah, jauh lebih sukacita, jauh lebih bahagia. Karena ada dialog, walaupun anak itu nggak bisa ngomong. Atau belum bisa ngomong, tetapi terjadi dialog batin di mana orang tua mau memahami, anak itu juga mau memahami keinginan orang tua untuk difoto. Jadi ketika anak itu diturunkan, dikatakan sini nak lihat foto, anak itu ya nampang karena dia senang difoto dekat dengan kelinci daripada digendong oleh ibunya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari sini kita bisa banyak belajar. Ada banyak orang suka memaksakan kehendak. Apakah itu orang yang lebih tua kepada yang lebih muda? Ataukah ada hubungan darah dalam bentuk orang tua, anak, kakek nenek, kakak adik, tante dengan ponakan, om dengan ponakan atau apapun. Bisa terjadi. Yang merasa lebih tua, merasa sudah berpikir sangat bagus, sangat baik, nggak mungkin salah. Tetapi tidak pernah berkonsultasi dengan Tuhan. Apakah memang kehendakku ini cocok dengan Tuhan? Lalu kita mendengarkan apa kata anak. Anak juga punya keinginan. Dan biarkan dia berkonsultasi juga dengan Tuhan. Lalu kita dialog di dalam cinta kasih. Bersama-sama mencari kehendak Tuhan. Maka jalan akan terbuka lebar dan di situ akan terjadi kebahagiaan. Ya. Bisa juga paksaan itu terjadi dengan tetangga, dengan sesama orang gereja, dengan sahabat, dengan teman. Wis kowe nggak usah kebanyakan ngomong, nggak usah kebanyakan cerita, nurut aja. Aku udah pilih yang terbaik buat kamu. Tuh, ya.
Ya ada orang yang akhirnya menyerah. Ya sudahlah, daripada padu, bertengkar. Ya dia maunya gitu, turutin aja. Nah ada. Tapi ada juga orang yang nggak bisa, nggak mau. Aku punya prinsip, aku punya pribadi, hargai aku juga. Jangan cuma kamu berpikir kamu yang baik. Aku juga orang baik. Apa kamu pikir aku orang tidak baik? Sehingga harus menuruti kehendakmu. Apa kamu pikir aku orang jahat? Sehingga harus selalu dituntun oleh kamu. Nah, itulah protes yang tidak terkatakan atau bisa juga terkatakan. Tapi bagi orang yang suka memaksa, kalau mendengar itu bukannya sadar, malah tambah marah. Oh, nggak denger kayak kurang ajar dan sebagainya. Ini tanda petik tidak menuruti firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-domba Allah dengan sukarela. Pertama, ya, jadi bukan dengan paksaan. Yang kedua, dengan menuruti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kalau itu terjadi, orang tua tadi menggembalakan anaknya menuruti kehendak Tuhan. Hatinya tidak lagi marah. Hatinya mendengarkan anak mereka yang belum pandai bicara, tapi tidak mau difoto, ada apa. Dan dicoba dicari tahu. Dan mereka menghargai keinginan anak itu untuk dekat dengan kelinci. Dan akhirnya mereka bilang, iya bagus foto di sini ya. Walaupun anak ini belum bisa bicara, tapi dia sudah punya pilihan yang lebih bagus. Latar belakang yang tadi diinginkan oleh ibu masih bisa ke foto. Ditambah dengan anak yang ceria, yang gembira, yang melompat-lompat karena dekat dengan kelinci. Kelincinya juga lucu di foto. Nah, indah mana? Mendengar, berdiskusi, atau memaksa? Oleh karena itu mari sekarang kita belajar untuk mendengarkan orang di sekitar kita berbicara. Siapapun itu. Mungkin nggak terlalu cocok dengan kita. Karena kita sudah punya keinginan. Nah, itu yang dikatakan, mari kita belajar dari Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung. Kenapa? Tuhan sudah punya rancangan indah buat setiap umatnya. Tapi seringkali nggak cocok dengan keinginan kita. Kalau kita maksa, yang salah siapa? Tuhan memang bisa memberikan, ya sudah karena kamu maksa silahkan. Akhirnya kan berantakan. Dan kita menyesal, iya ya, dulu aku nggak mendengar nasihat Tuhan. Sudah dibilangi, aku tetap keras hati. Ini akibatnya. Baru kita minta ampun. Dan Tuhan menerima kita kembali, itulah kebesaran hati Tuhan. Tapi kita tidak bisa memaksakan seperti itu ketika nunggu orang yang kita paksa hancur. Kita hancur, dia hancur. Untuk bangkit tidak mudah. Nah, oleh karena itu jauh lebih bijak ketika kita bersama-sama mendengar orang lain bicara. Walaupun usianya lebih muda. Pikirannya mungkin lebih tidak berpengalaman dari kita yang lebih tua. Tetapi Tuhan memberi dia pribadi. Memberi dia hati yang baik. Memberi dia pikiran yang baik. Memberi dia masa depan yang baik. Hargai itu. Dengarkan. Kamu punya keinginan apa? Aku pingin nyekolahkan kamu di sana. Anak itu bilang, aku nggak cocok tuh kalau di sana. Oke, kamu maunya apa? Ya, kamu sanggup sekolah di sana? Itu sesuai dengan pribadimu, dengan cita-citamu, dengan harapanmu? Ya, oke. Walaupun menurut kami orang tua, ya agak susah tuh nanti masa depannya. Ya. Tapi toh anak itu mengatakan, aku happy di sana. Ya biarkanlah. Nah, terus orang tua protes, tiwas dibiayai mahal-mahal, nanti kalau nggak lulus gimana? Nah, inilah. Ya. Kalau dia tidak bertanggung jawab, ya itu memang salah. Tetapi kalau dia menyelesaikan tugas sekolahnya dengan baik, tapi kemudian di tengah jalan ketika dia mencari pekerjaan, Tuhan membuka jalan yang lain, ya biarkanlah. Ilmu itu tidak akan sia-sia. Saya jumpa dengan seorang karyawan bank. Lalu dia bilang begini, tante saya tuh dulu kuliahnya bukan perbankan, bukan ekonomi. Nah terus, saya kuliahnya biologi. Loh, saya kaget. Lah kok sekarang di bank? Ya abis diterimanya di sini. Nah terus, ya saya kursus lagi, belajar lagi. Tapi saya bisa melakukan tugas ini dengan baik sampai dengan hari ini. Nah ilmumu, saya tanya. Saya percaya Tuhan itu tidak mempunyai rencana yang sia-sia. Karena saya sekarang kerja, Bu.
tapi pada satu saat saya akan berhenti kerja. Ketika saya sudah punya tabungan cukup, saya akan gunakan tabungan itu untuk ilmu yang saya dapatkan. Saya pengen punya peternakan. Nah, itu butuh modal. Untuk cari modal, saya kerja dulu. Berapa tahun? Wah, ya nggak tahu, Bu. Pokoknya dijalani dulu aja. Sambil saya juga tetap nabung dan belajar terus-menerus beternak yang saya inginkan. Jangan sampai peternakan saya itu nanti gagal. Sudah dimodali banyak tapi gagal, kan nggak enak. Nah, kamu pengen bikin apa? Saya kepengen bikin kolam yang besar untuk dikasih ikan-ikan, beternak ikan. Tapi juga saya kepengen beternak kambing-kambing yang sehat. Oh ya bagus, aku bilang. Nah, itu bekal saya masa depan. Karena binatang seperti ini tidak akan pernah habis untuk dinikmati manusia. Ya, memang betul. Kalau kita lihat kambing-kambing yang di kampung itu ya dipiara begitu saja. Nah, saya kepingin yang sehat, yang bagus, supaya orang yang menikmati juga menikmati daging yang sehat. Dia bilang begitu. Jadi ini satu harapan yang baik yang tidak sia-sia. Nah, memang untuk mendapatkan atau mencapai itu diawali dengan pekerjaan yang mungkin tidak sama dengan studinya. Tapi ilmu itu tidak hilang. Karena dia tetap bercita-cita untuk menikmati ilmu yang dia dapatkan, dia peroleh dengan susah payah untuk masa depan. Dan kemarin dulu saya jumpa, dia bilang, saya sudah mulai merintis. Ya, karena bank ini juga sekarang tidak terlalu ramai seperti dulu. Jadi saya suka pulang sore-sore, saya sudah mulai merintis. Kamu sudah punya lahan? Saya tanya. Ya, saya sudah beli lahan untuk kolam. Ya, jadi kalau sore pulang kerja, saya lihat kolam, saya kasih makan ikan, senangnya bukan main. Ya, saya berpikir nanti bisa beberapa bulan dipanen. Nah, sekarang saya cari lubang untuk bisa menjual. Kan saya bisa nyambi. Lalu orang tuamu gimana? Masih marah nggak sama kamu? Ya enggak, apalagi sekarang saya sudah dewasa, Bu, sudah punya istri, sudah punya anak. Malah anak saya senang sekali kalau saya ajak ke kolam. Ya, orang tua saya juga ketika mereka tahu, mereka selalu bilang, Bu, ya Sabtu Minggu Mama diajak ke sana, Papa diajak ke sana. Terus setelah ada di kolam itu mereka bilang gini, Bu, kamu bangun rumah kecil di sini, kita bisa nginep. Ya, senang. Nah, itulah hasil. Ketika tidak ada paksaan, tapi menggembalakan sesuai dengan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan tidak pernah salah. Maka marilah kita juga menggembalakan satu dengan yang lain seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan rela hati, dengan pengertian, dengan kebijakan. Selalu konsultasi dengan Tuhan, hasilnya membahagiakan. Jangan suka memaksa. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau seringkali kami berpikir lebih pandai dari Engkau. Kami memaksakan kehendak kami pada sesama kami. Karena kami berpikir inilah yang terbaik untuk sesama kami. Kami tidak melihat bahwa rancangan-Mu lebih indah, lebih baik, lebih sempurna. Biarlah sekarang kami belajar untuk selalu berkonsultasi dengan Tuhan di dalam kami menggembalakan sesama kami. Apakah keluarga, kerabat, kenalan, saudara, atau siapapun. Kami menggembalakan dengan cinta kasih Kristus. Sehingga kami boleh menuntun mereka sesuai dengan rancangan Tuhan. Oleh karena itu, buat hati kami bijaksana, tidak perlu kami memaksa, namun kami percaya rancangan Tuhan berlaku untuk kami indah, berlaku untuk sesama kami juga indah. Dan kalau kami digembalakan oleh sesama kami, biarlah hati kami juga terbuka. Supaya kami tidak kecewa, supaya kami tidak marah, supaya kami tidak membenci siapapun yang menggembalakan kami. Karena mereka juga menggembalakan dengan sukarela, dengan sukacita untuk membawa kami pada kebahagiaan. Jangan buat hati kami keras, seturut cuma dengan pikiran kami saja. Tapi biarlah hati kami, pikiran kami, jiwa kami terbuka bersama dengan Kristus dan sesama kami. Inilah kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.